Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat saya, yaitu Bu Titi Widaryanti, SPD MPD. Beliau adalah anggota komite dari sekolah penggerak di sekolah kami. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, kali ini saya wawancara untuk menuntaskan tugas saya untuk identifikasi masalah di SIGES 2 ini. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Buti, masalah identifikasi masalah yang saya temukan adalah rendahnya literasi dan numerasi siswa, terutama di kelas 7. Kira-kira apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Literasi, numerasi itu biasanya memang saling berhubungan ya. Jadi biasanya anak-anak yang rendah literasinya itu numerasi juga kurang. Tetapi beda kalau numerasi ya. Kadang-kadang anak penerapannya itu kalau yang nggak rajin tapi cepat paham, untuk numerasi bisa, tapi untuk memahami bacaan agak susah karena faktor kerajinan juga itu sangat berpengaruh ya. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu kenapa literasi dan numerasinya itu agak berbeda, agak turun ya, bisa dikatakan turun. Kalau di rapot SMP Negeri Selatan Selatan nilainya bagus tapi turun. Itu anak-anak itu yang pertama karena memang faktor pandemi juga ya Bu ya. Faktor pandemi ini agak los juga. Anak-anak terbiasa tidak seperti efektif belajar ya, walaupun memang ada pembelajaran tapi online kan ya. Kalau orang tua yang bisa kerjasama terkontrol, kalau yang dilepas kadang-kadang anak los ya. Kemudian anak-anak itu sekarang karena digitalisasi jadi serba merasa dimudahkan ya. Kayak hitung-hitung, kalkulator, di HP ada kalkulator. Kemudian kalau misalnya untuk apa-apa tinggal Google, ngomong langsung mudah dijawab sama Google. Jadi itu sebenarnya untuk kemajuan teknologi juga ada sisi positif, ada sisi kurangnya. Bisa juga karena itu juga karena merasa dimudahkan, jadi anak kurang greget untuk belajar gitu. Apalagi literasi itu sebenarnya kalau yang sudah terbiasa ya itu akan lebih mudah, dan bahkan anak ya kalau yang sudah terbiasa akan ketagihan baca itu. Kalau baca satu selesai, anak kadang-kadang ada yang kesini pinjam lagi, kadang ada yang bawa dua buku bilangnya buat libur gitu ya. Kayak itu kan yang udah terbiasa, tapi bedanya dengan anak-anak yang memang belum terbiasa dan merasa terbebani saat disuruh membaca. Jadi memang ini faktor keluarga juga berpengaruh. Kita harus kerjasama antara sekolah dan keluarga. Kalau dari faktor keluarga itu juga ikut memantau perkembangan anak, kesehariannya, karena habis pandemi itu memang agak los. Ini insya Allah kalau memang ada kerjasama yang baik dari orang tua dan pemantauan di rumah, insya Allah akan kembali seperti dulu lagi. Itu akar permasalahannya agak los aja gitu, agak los dan merasa dimanjakan dengan teknologi yang serba gampang. Itu permasalahannya. Jadi solusinya anak memang dengan pendekatan diajak, dan kita yang ngajak jangan bosan-bosan untuk mengajak anak itu untuk membaca ya, literasi membaca, karena alhamdulillah perpus banyak buku bacaannya sekarang disediakan, nggak usah sewa, tinggal baca. Terus kegiatan di kita juga ada kegiatan literasi, sebenarnya itu bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian kalau untuk numerasi bagaimana solusinya? Memang apalagi numerasi itu kan berhubungan dengan angka ya. Dengan banyak latihan insya Allah akan meningkat, tapi mungkin dengan dipancing kayak drama bermain drama kayak beli-belian gitu-gitu, mungkin anak lebih tertarik. Jadi kalau untuk matematika memang kalau langsung dihadapkan pada angka-angka, lihat angka aja udah pusing gitu loh. Ngeliat angka udah pusing. Jadi
dibuat permainan yang berhubungan dengan numerasi, mungkin diajak bermain peran jual beli, atau mungkin diajak apalah yang bisa dimainkan anak-anak yang kira-kira anak suka gitu. Insya Allah kalau anak udah merasa suka, ya merasa suka, insya Allah akan meningkat. Tapi kadang-kadang lihat angka aja, aduh gitu kan. Jadi intinya kerjasama dari orang tua, kemudian kita sebagai lingkungan yang ada di sekitar anak itu jangan bosan untuk mengajak supaya terbiasa dan akan meningkat lagi. Dan dengan metode-metode yang menarik bagi siswa. Itu aja yang bisa saya berikan, mungkin bisa menjadi solusi bagi anak-anak kita, dan mungkin kalau ada teman-teman yang menghadapi hal itu juga, itu bisa diterapkan juga di ini. Ya, menarik sekali Bu Titi. Jadi anak-anak bagaimana caranya agar suka dulu gitu ya. Suka dulu, kalau udah suka insya Allah. Iya, ya, terima kasih Bu Titi. Masukan untuk saya pribadi juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, identifikasi yang saya temui yaitu masalah motivasi anak nih, mungkin berkaitan juga ya, terutama pada pembelajaran matematika, terutama di saya sendiri. Bagaimana cara meningkatkan motivasi anak? Akar permasalahannya itu apa? Kalau anak itu kurang motivasi, dan mohon solusinya bagaimana? Untuk motivasi, memang anak itu kan karena mungkin ada yang di rumah bapak ibunya kerja juga, ya kurang waktu untuk memperhatikan, walaupun ada waktu intensif juga mungkin yang bisa bagi-bagi waktu. Tapi saya amati sekarang itu banyak yang udah sekolah sini, udah serahkan, udah jadi kayak udah nyerahin udah gitu. Jadi sebenarnya untuk motivasi itu kembali seperti yang tadi, jadi kita memang harus kerjasama antara sekolah dan orang tua. Motivasi dari orang-orang terdekat, terutama teman-teman, ini berpengaruh sekali. Jadi teman-teman itu sangat berpengaruh sekali. Maka kita sebagai guru jangan kalau udah selesai ngajar, udah masuk ruang guru, udah selesai, saya rasa bisa kita sempatkan waktu, mungkin di kelas sebentar ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Kalau anak merasa dekat, ya anak merasa dekat, itu apa yang kita sampaikan itu lebih dengar. Berbeda kalau kita komunikasi kurang, anak dan merasa jauh, ya enggak dekat sama kita, ya udah yang penting udah belajar, udah selesai, kan beda. Jadi pendekatan kita ke anak, ya kita meluangkan waktu. Saya juga sering, makanya pulang temennya udah pada ini, baru saya turun karena saya nemenin anak dulu. Ya pertama nemenin anak tiket, keduanya saya juga bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, dia curhat apa, kita dengarkan saja. Setelah kita dengarkan, kita ajak ngobrol, kita kasih nasihat, anak jadi merasa dekat sama kita akan lebih mudah mengarahkan kalau anak dekat sama kita. Jadi motivasi bagaimana kita, orang-orang di sekeliling kita untuk merangkul lah istilahnya, merangkul biar anak itu merasa diperhatikan. Itu insya Allah jadi salah satu solusi untuk meningkatkan motivasi anak. Iya. Baik Bu Titi, untuk pertanyaan ketiga, masalah media pembelajaran yang kurang efektif nih, bagaimana penyebabnya dan apa solusinya kira-kira? Media pembelajaran ya. Iya. Ya, media pembelajaran itu kan bagaimana guru memilih media yang bisa membantu anak mempercepat dalam pemahaman ya. Iya. Walaupun kadang guru itu kan udah memilih ya, menurut saya ini udah medianya udah bagus, udah dipilih, udah yang kira-kira bisa untuk anak itu cepat nyampe materi yang dipelajari gitu. Tapi itu kan pemikiran kita sebagai orang tua ya, berbeda dengan di pikiran anak-anak. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, itu kan memang anak itu berbagai karakteristik, kita harus menyelami anak-anak. Mungkin yang kita terapkan media ini cocok untuk anak yang ini, tapi kurang cocok sama anak yang ini. Makanya sekarang kenapa ada pembelajaran diferensiasi. Maka kita harus mengenal anak, kita juga harus lebih bersabar menghadapi anak-anak, karena anak dengan berbagai karakteristik itu tentu saja solusinya juga nggak bisa sama, ya nggak bisa sama. Mungkin tipe belajar anak yang berbeda ya, itu berpengaruh pada pencapaian
pembelajaran walaupun dengan satu media. Mungkin bagi ini anak yang tipenya audio, kalau dipakai video cepet nangkap. Tapi kalau anak yang lebih cenderung ke visual, dia lebih paham kalau dia membaca kotak-katik sendiri. Kalau dengar suara, dia akan kurang cepat nyambungnya. Maka kita memang perlu mengadakan pendekatan dengan tes awal. Ini anak kira-kira bagaimana. Jadi kalau misalnya kita ke video, jangan video saja. Dari video itu bisa kita sampaikan juga dalam bentuk bacaan, apa dalam bentuk tertulis. Jadi selain mendengar, anak yang tipenya visual juga akan terlayani. Kadang-kadang menurut saya ini mah video udah pasti anak-anak sekarang suka video. Belum tentu, Bu. Walaupun anak-anak sekarang itu ada yang suka suara, jadi tipenya karena audio, tipe belajarnya, ada yang visual. Kalau visual justru memang kalau dengan mendengar itu susah nangkep. Jadi tempat bisik dia nggak bisa. Jadi bagaimana kita mengenali anak dulu, kita pada pendekatan. Kita juga nggak mungkin kita kena semuanya kita layan satu, tapi paling tidak meminimalisir ya, meminimkan yang tidak terlayani. Jadi yang mungkin bagi kita udah bagus medianya cocok untuk anak ini, kenapa anak itu nggak tertarik? Karena memang karakteristiknya berbeda. Jadi kita pendekatan, pengenalan, diferensiasi itu anak punya karakter masing-masing dan kita mengenali. Maka sebelum kita mengajar anak-anak, lebih baik kita mengenal dulu anak itu. Itu akan menentukan bagaimana kita dalam mengajar nanti. Mungkin anak lebih suka yang dikasih latihan soal, mungkin anak lebih suka dengan kayak mainan apa gitu yang video-video kayak film-film, dibuat film-film gitu. Beda-beda karena tipe belajar anak beda, karakteristik beda. Itulah kenapa kita harus mengadakan pendekatan ke siswa. Saya pikir kita harus pendekatan dan menerapkan diferensiasi dalam ini ya. Jadi tidak anak yang dibeda-bedain ya. Kita bagaimana kita bisa melayani anak yang dengan berbagai perbedaan. Walaupun tidak maksimal semua bisa kita cover ya, paling tidak kita mengurangi ini ya. Itu insya Allah. Ya, super sekali jawabannya ya, Bu Titi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masalah pemanfaatan teknologi, Bu Titi ya, di mana masih banyak guru yang belum menggunakan teknologi secara maksimal. Kemudian permasalahan yang saya identifikasi juga salah satunya penyalahgunaan HP oleh anak di kelas. Gitu. Bagaimana menurut Bu Titi akan permasalahannya dan bagaimana solusinya? Pemanfaatan teknologi ya untuk nggak selamanya teknologi itu harus misalnya PowerPoint gitu ya. Iya. Jadi pemanfaatan yang sesuai bagaimana mungkin dengan satu materi yang berbeda itu bisa saja ini lebih cocok kalau dengan penyampaian lisan sebentar langsung kita tanya jawab ke anak mungkin akan lebih cocok. Jadi tidak semua materi itu kita samakan harus dengan penampilan penayang PowerPoint atau mungkin dengan dibuat YouTube dulu, nggak semuanya materi. Jadi kita kan guru sebelumnya bisa mengenali ya, oh materi ini lebih cocok untuk yang penyampaiannya dengan cara misalnya latihan. Oh ini bisa dengan ini permainan. Jadi kita mengenali karakteristik materi juga untuk menentukan media yang akan kita gunakan. Karena media itu pemanfaatnya beda-beda juga dengan teknologi. Teknologi kalau semua dipaksa harus menggunakan PowerPoint ya misalnya. Sekarang guru yang hampir pensiun misalnya. Iya. Itu kan kita harus maklum juga walaupun sekarang kurikulum merdeka ke teknologi kita harus maklum juga walaupun beliau juga mau belajar tapi kita harus maklum juga. Beliau juga pasti udah menemukan cara kalau saya nggak bisa ini berarti saya harus bagaimana.
Jadi teknologi memang sangat perlu untuk pembelajaran dalam kurikulum merdeka, akan tapi kita harus bisa memilih mana yang cocok untuk ini, mana yang cocok untuk ini. Jadi itu ke kita ini ya. Memang teknologi sangat canggih dan bahkan kalau pemanfaatnya disalahgunakan itu membuat anak lebih malas. Kenapa? Karena saya temukan juga anak itu karena di Google buku paket itu ada jawabannya, dikasih soal, diberikan soal 10 itu berapa menit selesai. Padahal itu ada bacaan yang saya berikan itu kebetulan bahasa Indonesia ya, ada bacaan tapi menjawabnya cepat. Ternyata anak itu tanya ke Google, jadi jawaban halaman ini kurikulum merdeka di ada Google kaki nggak ada. Maka bagaimana kita mengarahkan anak, apalagi sekarang kan anak kalau di sini boleh bawa HP ya. Jadi bagaimana kita mengontrol anak. Jadi jangan sampai anak menggunakan HP saat kita tidak menunggu. Itu akan riskan sekali dengan adanya masalah yang muncul. Bisa jadi anak jawabannya hanya Mbak Google. Bisa jadi dimanfaatkan untuk selfie dan bikin status-status. Bisa jadi buat buka yang hal yang harusnya belum dibuka anak-anak. Jadi jangan sampai anak dibiarkan untuk HP tapi kita tidak ada di kelas. Walaupun merdeka tapi kita jangan mengartikan kurikulum merdeka, gurunya merdeka, ngasih tugas kita di ruang guru ngobrol, itu bukan kurikulum merdeka. Jadi kita harus bisa memaknai kurikulum merdeka dengan benar. Kita manfaatkan teknologi memang sangat membantu, tapi dengan arahan pengawasan guru untuk anak-anak. Bagaimana solusinya biar anak itu tidak buka yang aneh-aneh sebelum digunakan, sesudah digunakan, titip ke wali kelas, kalau mau digunakan dipakai, ambil, udah kembalikan lagi. Jadi mengurangi celah untuk anak bermain HP dan memanfaatkan yang tidak perlu kalau di sekolah. Karena kalau terjadi apa-apa di sekolah itu kan masih efektif jam belajar, tapi nanti sekolah juga yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau di rumah kan itu udah bagian orang tua ya. Kalau di sekolah memang itu bagian sekolah, guru kita harus kerjasama. HP jangan dibiarkan dibuka saat kita tidak ada di kelas menunggu. Jangan artikan, sekali lagi jangan diartikan kurikulum merdeka, gurunya merdeka tidak ngajar. Kadang-kadang kan guru merdeka udah kasih tugas, jangan sampai kita mengartikan kurikulum merdeka kita merdeka, guru tidak ngajar. Justru kita harus kreatif bagaimana membangkitkan anak supaya senang untuk belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu lagi pertanyaan Budi, masalah soal berbasis hoax. Ini penggunaannya kurang maksimal. Kebetulan saya sebagai guru matematika ya agak kesulitan juga untuk menerapkan hoax ini. Menurut Budi bagaimana nih akar masalah dan bagaimana solusinya? Soal hoax ya? Iya. Berarti kan memang harus anak dituntut untuk berpikir kritis dan untuk menjawab itu nggak langsung sekali jalan ya. Jadi oh ini begini. Memang kalau itu kan hubungan dengan numerasi kalau matematika itu ya. Itu memang harus banyak latihan dan dalam soal cerita ya. Dalam soal cerita mungkin diterapkan dalam soal cerita, anak akan memahami itu, akan terbiasa dengan soal cerita. Soal cerita itu biasanya kan soal hot ya. Jadi anak berpikir dulu, ini kalau ini berarti tambah apa dikurang, ini berarti dikali apa di ini. Jadi caranya dulu pasti berpikir dulu, baru nanti dihitung kan. Tapi kalau langsung kasih angka, anak tidak terbiasa untuk menemukan jalan keluar, ini apa sebenarnya, yang ini apa. Nanti karena kita dalam pembelajaran itu harus yang bermakna. Kenapa bermakna? Nanti akan bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya terbiasa dengan soal-soal cerita, soal-soal hot, nanti anak akan terbiasa menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan numerasi. Tentunya kalau karena matematika ya
nanti di dalam kehidupannya dia akan terbiasa. Kalau langsung 10 kali 5, 5 bagi 5 kali 1, 25 bagi 5. Karena angka-angka itu kali, bagi. Jadi sekali dipikir udah ketemu, dipikir udah ketemu. Tapi berbeda dengan soal cerita kan, ini berarti nemuin caranya dulu gitu loh, nemuin rumusnya dulu. Ini, berarti ini kalau nambah beranak itu nambah apa kurang? Berarti beranak tambah, berarti tambah. Jadi pola pikirnya akan lebih kritis dan dapat menerapkan nanti dalam kehidupan sehari itu materi yang bermakna juga bagi anak-anak. Insya Allah dengan soal cerita diatasi dengan sering latihan soal cerita. Sering latihan soal cerita ya, untuk soal dibiasakan soal cerita, jangan langsung dihadapkan pada angka. Iya. Oke, baik. Baik sekali. Terima kasih Bu Titi atas masukannya juga untuk saya. Demikianlah teman-teman wawancara saya dengan narasumber Bu Titi Wijayanti. Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan bagi kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum.